Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Sungguh bersyukur dan bersukacita kalau hari ini Allah boleh kembali mempertemukan setiap kita di dalam ibadah online GMG Nazaret Minggu 28 Juni 2020. Dan dimanapun kita berada saat ini, kita percaya bahwa Allah hadir di tempat kita masing-masing ketika kita sungguh-sungguh mau datang beribadah kepadanya. Maka mari jemaat sekalian, kita mau siapkan hati kita untuk beribadah. Mari kita bersaat teduh. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Roh Allah senantiasa tinggal di dalam hati kita, menuntun dan menolong hidup kita. Namun siapakah kita? Di mata dunia kita hanyalah manusia berdosa yang tidak berharga. Tapi Allah memandang kita indah dan berharga, hingga Ia mau tinggal dan diam di dalam hati setiap kita. Mari bersama kita mau kembali mengagumi sungguh besarnya, sungguh indahnya kasih Tuhan bagi setiap kita melalui pujian sungguh indah.
Engkau memandang setiap kami. Padahal kami menyadari Tuhan bahwa kami hanyalah manusia yang berdosa, manusia yang tidak layak menerima anugerah. Karena dosa-dosa kami, karena celah kami. Tuhan, hari ini kami datang memohon ampun di hadapan-Mu ya Allah, atas segala dosa yang kami lakukan, atas segala kesalahan yang menyakiti hati-Mu. Ampuni kami ya Allah. Dan Tuhan, kami mengucap syukur atas anugerah yang begitu besar yang Tuhan berikan bagi setiap kami, yang melayakkan kami boleh menghampiri tahta-Mu yang kudus. Sungguh Tuhan, kami bersyukur. Dan Tuhan, hari ini kami datang dengan hati yang rindu. Kami ingin beribadah kepadamu, kami ingin menaikkan pujian bagi nama-Mu. Biar kiranya Tuhan, setiap pujian yang kami naikkan itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Juga Tuhan, untuk pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini, biar kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang ada diam di dalam hati setiap kami, yang boleh menolong kami mengerti isi hati Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu saja. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, jemaat sekalian, mungkin saat-saat ini adalah hari-hari yang cukup sulit bagi setiap kita ya. Namun hari ini Allah mau mengingatkan kita bahwa pandanglah kepada salib Kristus. Karya salibnya menjadikan kita milik Kristus. Dan tidak ada hal yang lebih menenangkan dan lebih menjamin daripada menjadi anak-anak Allah. Amin ya. Dan mari jemaat, mari kita mau menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita mau menyanyikan satu pujian, menaikkan syukur. Kita mau bangkit berdiri dimanapun kita berada. Kita mau bertepuk tangan memuji Allah kita. Kasih yang begitu besar, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuji.
bahwa hidup yang Tuhan beri ini mau kita pakai hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Dan jemaat, memberikan hidup kita kepada Tuhan, artinya itu kita membiarkan Dia yang menjadi Raja, berkuasa atas hidup kita, serta membiarkan Roh-Nya yang menuntun kita untuk berjalan di dalam kemuliaan-Nya. Mari bersama kita menaikkan satu pujian, Denganmu Tuhan. Bangkit berdiri, mari bersama kita mau mengakui iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Roh Kudus sudah tinggal dan diam di dalam hati kita. Mari bukalah hati kita. Izinkanlah Roh Kudus yang mengambil alih seluruh hidup kita dan menuntun kita untuk melalui hari-hari. Mari kita menyanyikan satu pujian, Rohmu yang hidup.
Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bisa kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Ini adalah satu hal yang sangat indah. Walaupun kita di rumah masing-masing, namun hati kita satu, yaitu kita menyembah dan rindu beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita akan bersama-sama membaca bagian firman Tuhan yang pagi ini diambil dari Roma pasal 8. Saya akan baca dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-14. Tema kita pada hari ini yaitu hidup yang dipimpin oleh Roh Allah. Kita akan bersama melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Demikian Roma pasal 8 ayat 8 sampai 14. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana ini oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan, mari kita bersama masuk di dalam doa minta pimpinan Tuhan. Bapa kami yang di dalam surga, pada saat ini kami bersama datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh memohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau menolong kami untuk mengerti akan firman-Mu. Dan menolong kami untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya kira kita sudah hampir 2 bulan atau mungkin lebih kita beribadah dari rumah. Dan waktu kita di rumah itu menjadi banyak karena banyak di antara kita yang harus bekerja dari rumah. Dan ada yang juga sekolah dari rumah. Dan mungkin ada yang semua kegiatan kita lakukan di rumah. Termasuk pagi ini kita beribadah kepada Tuhan. Dan di rumah itu karena saya juga di rumah, saya biasanya itu buka TV pengen tahu keadaan di luar. Dan waktu mendekati Lebaran itu, pada saat itu di Jakarta sedang PSBB. Semua orang dilarang untuk keluar rumah kecuali ada hal yang penting. Dan saat itu saya melihat di televisi dan juga banyak juga wartawan yang merasa heran karena saat itu sedang PSBB, karena waktu itu masih menjelang Lebaran. Bahkan pemerintah mengatakan itu tidak boleh ada mudik sehingga orang harusnya diam di rumah. Waktu mereka reporter sampai di Tanah Abang, dia bingung melihat begitu banyak orang di tempat itu seperti tidak ada apa-apa. Padahal kita tahu kita sedang berjaga-jaga supaya COVID ini bisa putus dan bisa terhenti dan kita semua bisa hidup kembali seperti semula. Tapi waktu itu reporter mengatakan di mana-mana begitu banyak orang. Waktu saya melihat itu saya juga bingung. Dan waktu reporter bertanya, kalian kenapa begitu banyak orang di tempat ini? Mereka mengatakan ini mau Lebaran, kami mau membeli baju yang baru. Kami mau merayakan Lebaran, membutuhkan baju baru. Bapak Ibu sekalian, kita kalau berpikir seperti itu, kadang saya bingung. Kok ada orang yang begitu sesuka hati ya, dia pengen baju baru, dia keluar aja, dia pergi beli baju baru. Dia tidak peduli apa yang terjadi, apa yang ada di Indonesia. Dan pada saat itu ada satu tagar yang mengatakan Indonesia terserah.
Mungkin karena melihat ketidakpedulian dari orang-orang. Mungkin melihat ada orang yang begitu sungguh-sungguh menjaga, ada orang yang begitu hidup sesuka hatinya, sebebas-bebasnya dan tidak mau tahu asal dia suka saja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dalam Alkitab yang tadi kita baca, di dalam ayat 8 dikatakan, mereka yang hidup menurut daging. Nah, orang yang hidup menurut daging itu di dalam Alkitab menggambarkan orang yang hidup sesuka hati, yang menurut hawa nafsunya, yang menurut keinginannya. Dan di dalam Alkitab, di dalam Roma dikatakan bahwa kalau kita sudah ikut dengan Tuhan, bahwa roh hidup di dalam diri kita, berarti kita tidak lagi hidup menurut daging. Di dalam ayat 8 dikatakan bahwa orang yang hidup di dalam daging itu tidak memperkenankan Allah. Jadi kita melihat satu hal, kalau kita mau, kita rindu hidup kita dipimpin oleh Tuhan, berarti harus ada perubahan hidup. Perubahan apa? Yaitu yang tadinya kita hidup menurut maunya kita, hidup menurut sesuka hati kita, hidup menurut daging, hidup menurut keinginan diri sendiri itu harus ditinggalkan. Bapak Ibu sekalian, saya ada PowerPoint, Bapak Ibu bisa melihat bahwa di situ ada hati. Hati itu saya tulis ada ego. Ego itu yaitu si akunya, diri kita sendiri. Dan di situ ada apa? Keinginan daripada daging. Keinginan daripada daging itu adalah ada hawa nafsu, ada mau menang sendiri, ada keserakaan, kesombongan, keinginan daging. Itu apa-apa yang saya pengen, saya mau lakukan. Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang seperti itu di tengah-tengah kita saja, saya kira kita akan susah menghadapi orang seperti itu. Kalau ada orang seperti itu di gereja atau menjadi teman kita dalam pelayanan, kita mungkin akan susah menghadapi dia. Karena kalau kita tidak menurut keinginan dia, dia akan tersinggung. Dan kita akan susah untuk membuat dia tidak tersinggung. Kalau ada orang itu di tengah rumah kita, berarti kita selalu harus hadapin orang yang mau menang sendiri, yang sesuka sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Alkitab mengatakan orang yang dipimpin oleh Roh itu satu hal. Pertama, dia harus berubah. Berubah apa? Dia bukan saja sekarang itu dia adalah anak Tuhan. Berarti kalau dulu itu dia dikuasai oleh si aku yang menjadi raja di dalam kehidupan dia. Sekarang ada perubahan hidup, yaitu sekarang Tuhan yang berkuasa dalam hidup dia. Dan kalau Tuhan yang berkuasa dalam hidup kita, Tuhan yang memimpin hidup kita, berarti ada satu perubahan hidup. Satu perubahan yang kalau dulu itu, kalau pendapat saya tidak diterima, saya akan tersinggung. Sekarang saya mulai bisa mendengarkan pendapat orang lain. Kalau ternyata orang lain lebih baik, kita juga bisa terima karena itu untuk kebaikan. Itu adalah satu perubahan. Seorang yang mengatakan dia ikut Tuhan, dia tidak pernah berubah. Itu berarti dia membohongi diri sendiri. Karena kalau Tuhan, roh Tuhan menguasai hidup dia, maka hidupnya akan dirubahkan. Seperti yang tadi saya katakan, saya juga di rumah selama 2 bulan lebih. Saya hanya keluar rumah kalau ada hal-hal yang penting saja. Biasanya kebanyakan waktu di rumah. Tapi di rumah itu saya bersama suami dan anak saya. Suami saya pelayanan banyakkan melalui Zoom, kecuali ada hal yang penting dia baru keluar. Dan anak saya itu juga kerja dari rumah. Dan karena kita bersama-sama di rumah, gak ada orang, semua kita kerjakan sendiri. Saya itu bukan orang yang terlalu bisa bekerja rumah tangga ya, bukan orang yang cakap dalam hal dapur. Dan karena waktu itu saya harus kerja sendiri, saya seringkali, saya tidak cakap tapi saya itu pengen semua rapi. Jadi saya kerja pelan-pelan. Karena suami saya melihat saya kerja pelan-pelan dan mengerjakan ini, dia melihat saya sibuk sekali, dia juga pengen bantu saya. Tapi biasa kalau dia bantu itu makin bantu makin repot. Karena dia juga tidak terbiasa. Sehingga kami bersama-sama bekerja di rumah. Tapi hal itu justru membuat hubungan kami tambah baik. Suami saya memang seorang yang sangat baik. Kadang ya, dia yang menggoreng pisang buat saya. Saya di rumah itu ya, suka sore-sore itu ya, duduk nonton TV,
makan pisang goreng dan minum teh hangat. Enak sekali Bapak Ibu sekalian. Ada yang hobinya sama seperti saya, makan pisang goreng dan minum teh hangat. Itu saya. Nah suami saya tahu saya itu suka pisang goreng, dia sering beli dan waktu itu dia goreng. Sesudah goreng dia taruh, saya merasa dia sangat menyayangi saya, dia menyediakan buat saya. Dan saya juga makan pisang goreng. Saya tahu sebenarnya dia senang juga makan. Tapi saya melihat dia menahan diri tidak makan karena dia tahu saya suka makan. Dan dia pengen memberikan lebih banyak porsinya buat saya sehingga saya bisa menikmatinya. Saya bilang kamu juga makan, dia makan sedikit aja atau dia cuma makan setengah karena dia mau memberikannya buat saya. Bapak Ibu yang sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Dalam hal yang kecil seperti ini saja, dalam hal makanan saja, saya bisa melihat kalau suami saya itu dia mengasihi saya. Saya bisa melihat kalau dia mengasihi kami yang di dalam rumah itu. Dia mau melakukan sesuatu untuk kita dan dia mau menyenangkan hati kita. Saya melihat hidup dia. Bukan apa yang dia katakan saja, tapi apa yang dia lakukan. Dan saya sungguh yakin dia adalah seorang hidup yang dipimpin oleh Tuhan. Dia seringkali bukan itu saja, saya ingat satu kali karena kami banyak hal ya kami lakukan di rumah, kami jarang keluar, kalau mau pesan makanan juga kami lewat GoFood. Nah waktu itu kami pesan makanan lewat GoFood dan suami saya itu dia tahu anak saya suka makan ribs, yaitu itu ya ribs, tulang rusuk dari daging itu ya. Nah dipanggang, anak saya suka makan ribs itu. Akhirnya dia pesen, setelah dia pesen orang nganter. Rupanya GoFood yang nganter itu dia salah alamat. Di jalan di rumah kita itu di Pluit itu lurus sebelah sini, ini Pluit Permai, sebelah sana lurusan itu Pluit Murni. Dan orang yang nganter itu tidak nganter di Pluit Permai 6 rumah kita, alamat kita. Sehingga kita tunggu-tunggu itu makanan tidak datang. Akhirnya suami saya komplain bahwa makanan itu tidak sampai di kita karena memang makanannya tidak sampai. Tapi waktu itu suami saya ingat, jangan-jangan nih orang salah anter. Dia anternya ke Pluit Murni. Kemudian suami saya ke Pluit Murni tanya ada orang salah anter makanan enggak? Ternyata benar salah anter dan suami saya ambil sendiri. Nah karena suami saya sebelum terima itu dia sudah komplain bahwa dia tidak terima makanan itu. Rupanya keesokan hari dia lihat bahwa uangnya itu kembali. Jadi dikembalikan karena makanan tidak sampai, karena yang ngantar makanan itu tidak ngantar ke kita. Waktu suami saya lihat uangnya itu kembali ke dia, dia malah kaget. Dia mengatakan kasihan dong, berarti si tukang nganter itu dia kena denda buat bayar makanan kita. Dan suami saya pikir orang lagi begitu susah dia harus bayar uang 100 lebih. Pasti itu sangat berat bagi dia. Terus suami saya berusaha untuk mencari siapa yang nganter itu karena dia mau kembaliin tuh uang. Walaupun orang itu tidak mengantar ke kita harus cari sendiri. Tapi suami saya tidak tega, sama sekali tidak mau orang lain mengalami hal seperti itu. Apalagi dengan gak ada duit dan uang dia dipotong. Sehingga saya lihat waktu itu ya suami saya pergi mencari. Dia tidak ada nomor telepon orang GoFood itu. Akhirnya dia telepon ke kantornya karena dia bela-belain. Dia bilang tidak boleh, ini uang harus kembali, orang lagi susah. Sehingga suami saya telepon ke kantornya, orang kantornya pastiin, Bapak mau benar mau kembaliin uang ini. Benar dia bilang, kembalikan uang itu ke orang itu. Dan benar akhirnya uang itu didebet dari account suami saya baru tenang. Saya melihat hidup suami saya melihat dia dipimpin oleh Tuhan. Dia melakukan apa-apa berdasarkan kasih. Dia pikir lagi susah, dia gak pengen uang orang dipotong. Walaupun orang itu sama sekali dia tidak kenal. Dia berusaha mencari. Bapak Ibu sekalian dikasih oleh Tuhan. Seorang yang hidup dipimpin oleh Tuhan bisa kelihatan dari sikap hidup dia. Bisa kelihatan waktu dia di rumah, waktu dia di mana. Bisa melihat, kita kelihatan dia itu dipimpin oleh Tuhan. Karena yang berkuasa di hatinya adalah Tuhan.
sehingga kita bisa melihat. Kalau seorang mengatakan dia ikut Tuhan lah, dia ini dan dia itu, tapi kita melihat tidak ada kasih dalam kehidupannya. Kita tidak melihat bagaimana Tuhan dalam hidup dia. Saya kira dia sedang menipu dirinya sendiri. Karena seorang yang dipimpin oleh Roh Allah akan kelihatan jelas dalam kehidupan dia. Istrinya, suaminya, anak-anaknya bisa melihat. Orang tuanya bisa melihat suatu perubahan hidup dalam kehidupan dia. Karena Kristus ada di hatinya. Dan Kristus yang ada di hatinya itu akan terpancar keluar melalui perkataannya, melalui perbuatannya. Perbuatan yang menyatakan kasih Allah. Perbuatan yang mengampuni, perbuatan yang memperhatikan orang lain. Sehingga kita melihat satu, kalau kita mengatakan hidup kita dipimpin oleh Tuhan, maka ada perubahan hidup. Perubahan hidup yang bisa dilihat oleh orang di sekitar kita. Dan kita melihat perubahan hidup itu karena dari dalam, dari Tuhan yang dalam hidup kita mengubah. Membuat kita berubah, bukan kita buat-buat. Kalau seorang buat-buat dilihat orang pakai topeng itu tidak akan tahan lama. Tapi sesuatu yang dalam yang terungkap keluar. Karena di hati dia itu Kristus Tuhan yang menjadi Raja. Seperti yang dikatakan di dalam Roma. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Karena di dalam hati ada Roh Kristus, baru bisa terpancar keluar satu kehidupan yang menyatakan ada Kristus di dalam hidupmu. Dan yang kedua kita melihat, tidak mudah menjadi anak Tuhan kalau bukan bersandar pada kekuatan daripada Tuhan. Hidup kita bukan sepanjang hidup itu manis dan semuanya itu baik. Ada kalanya kita mengalami hal-hal yang berat. Ada kalanya ada orang membuat kita sakit hati dan sampai kita susah mengampuni. Sehingga kita perlu pertolongan Tuhan untuk mengampuni orang yang menyakiti kita. Ada kalanya kita mengalami pergumulan yang begitu berat. Akhir-akhir ini baru mulai dari awal COVID. Saya mendapat satu kabar yang sangat mengejutkan. Tadinya saya pikir COVID sesuatu yang di luar saya ya. Saya mendengar seperti di berita. Tapi waktu itu ada teman saya mengatakan dia mengalami itu, dia kena penyakit itu. Dan kemudian tidak lama saya tahu suaminya juga meninggal karena itu. Dia mengalami satu pergumulan yang sangat berat. Dan dia mengatakan kalau bukan dia sangat perlu Tuhan. Walaupun dia sedih, dia sangat sedih kenapa Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan dia. Tapi dia mengatakan dia perlu Tuhan. Saya tahu dia melewatinya dengan bersandar pada kekuatan Tuhan. Seringkali dia berkata saya sudah berdoa. Waktu saya sakit, waktu suami saya sakit saya berdoa. Tapi sepertinya Tuhan tidak menjawab doa saya. Tidak selalu Tuhan menjawabnya dengan mujizat yang begitu terjadi. Tapi kita tetap hidup dengan Tuhan di hati kita. Kenapa? Karena kita tahu bukan dengan kekuatan kita. Kita mengandalkan Tuhan. Kita bersandar pada kekuatan yang daripada Tuhan untuk melewati hari-hari ini. Saya tidak tahu apa yang dialami oleh Bapak Ibu sekalian dalam masa-masa seperti ini. Mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, mungkin ada yang berbulan-bulan yang punya toko yang tidak bisa buka toko. Sehingga kita tahu kita kesulitan ekonomi. Kita berdoa kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Dan kita melihat seolah-olah Tuhan diam dan tidak menjawab kita. Ada masa-masa sulit yang kita hadapi. Tidak mudah, tapi kita percaya satu hal. Waktu Tuhan ada di hati kita, waktu Tuhan ada di hidup kita. Dengan bersandar kekuatan daripada Tuhan, Dia membawa kita melewati hari-hari yang tidak mudah ini. Dia membawa kita melewati waktu-waktu yang susah ini karena hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Hidup yang dipimpin oleh Tuhan itu waktu kita mengalami yang paling rendah dalam hidup kita. Dalam lembah kekelaman, kata Mazmur 23. Bahwa Allah tetap menyertai kita. Membawa kita melewati waktu-waktu yang susah ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kalau pada saat ini Bapak Ibu mengalami satu pergumulan yang berat.
melewati lembah kekelaman dalam hidupmu, bersandarlah kepada Tuhan. Karena Dia memimpin hidup kita. Kalau saudara hatinya ada Tuhan Yesus, Dia akan membawa kamu melewatinya. Mungkin kesulitan yang kita alami saat ini, kita tidak mengerti mengapa ini terjadi. Kita tidak tahu mengapa Tuhan izinkan kita mengalami. Tapi satu hal kita tahu, Tuhan ada beserta kita. Dia memegang tangan kita. Dengan bersandar kekuatan daripada Roh Allah, Dia membawa kita melewati waktu-waktu yang susah dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu sekalian. Jikalau Tuhan ada di hatimu, Dia akan membawa kamu melewati waktu-waktu yang susah. Walaupun mungkin saudara merasa saudara berdoa dan Tuhan belum mendengar. Tapi Tuhan mendengar dan Tuhan mengerti. Tuhan tahu kesulitan yang kamu alami dan Dia mengasihi kamu. Dan Tuhan akan memimpin hidupmu. Karena kamu adalah milik Allah. Seperti yang dikatakan di dalam Roma pasal 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kita adalah anak Allah. Yang menjadi pertanyaan kita pada hari ini, siapakah yang memimpin hidupmu? Siapakah yang bertata di hatimu? Jikalau saat ini yang bertata di hatimu adalah si aku yang egois itu, si aku yang mau menang sendiri, si aku yang suka-suka sendiri, si aku yang mengikuti hawa nafsu, si aku yang suka iri hati, yang penuh dengan dendam dan kemarahan. Tentu saja kita tidak bisa merasakan bagaimana Allah memimpin karena kamu yang menguasai hidupmu. Tapi jikalau hari ini yang bertata di dalam hidupmu, di dalam hatimu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mengasihi kamu, yang sudah mati bagi kamu di atas kayu salib. Dan yang bangkit pada hari yang ketiga. Seperti dikatakan dalam Roma ini, kita dalam milik Allah. Dia pasti akan memimpin hidupmu. Dan pasti orang bisa melihat hidupmu. Hidupmu yang dipimpin oleh Tuhan. Bukan saja statusmu sekarang adalah milik Tuhan. Tapi ada perubahan hidup yang nyata di dalam kehidupanmu. Orang di sekitarmu bisa merasakannya. Orang di rumah bisa merasakannya. Orang di gereja bisa merasakannya. Dan mereka bahkan sangat senang kepadamu. Dan bukan itu saja. Di dalam kekelaman hidup yang kita alami. Di dalam persoalan hidup yang kita alami. Kita percaya ada Tuhan Yesus di sana. Ada Tuhan yang menggenggam, memegang tanganmu, memberi kekuatan kepadamu, membawa engkau melewati masa-masa yang sulit dalam hidupmu. Walaupun mungkin saat ini kamu tidak mengerti, tapi Tuhan ada. Tuhan ada di sana untuk kamu. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu. Karena di dalam Roma 8:14 mengatakan, semua orang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Karena kita adalah anak Allah. Kita dipimpin oleh Roh Allah, kita adalah anak Allah. Yang lama itu sudah berlalu, tetapi sekarang kita adalah milik Kristus. Amin Bapak Ibu sekalian. Kalau hari ini Bapak Ibu hidupnya dipimpin oleh Roh Allah, yakinlah, percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu. Tuhan ada di sana untuk kamu. Tuhan ada di sana waktu jalanmu begitu sulit. Tuhan menggendong kamu melewati semua kesulitan itu. Karena kamu adalah anak Allah dan Dia mengasihi kamu. Bapak Ibu sekalian dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hidup dipimpin oleh Roh Allah adalah suatu hal yang sangat indah. Yang menyatakan dalam segala persoalan yang kita hadapi ada Tuhan Yesus di situ. Yang menyatakan dalam kehidupan kita, dalam kesulitan yang kita hadapi. Allah tidak tutup mata, Allah tahu. Dan Dia ada di sana memimpin hidupmu. Dan Dia akan menolongmu. Walaupun mungkin saat ini kita belum melihat, tapi kita percaya. Kita percaya bahwa Dia akan memimpin dan membawa kita melewatinya. Amin. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya bertanya, siapakah yang bertata di hatimu? Yesuskah? Jikalau Yesus, maka yakinlah Yesus yang memimpin hidupmu. Dan kamu adalah anak Allah yang dipimpin Allah. Amin, kita akan bersama masuk di dalam doa. Bapa yang mengasihi kami, terima kasih ya Tuhan karena Engkau adalah Allah yang selalu ada bagi kami.
karena Engkau hadir di dalam kehidupan kami bersama-sama dengan kami. Apapun pergumulan, apa persoalan yang kami hadapi, Engkau selalu ada. Terima kasih ya Bapa, kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam pimpinan-Mu. Biarlah Engkau yang berkuasa memimpin hidup kami ya Bapa. Di dalam setiap langkah kami, apapun yang kami lakukan, kami perbuat, Tuhan pimpinlah kami. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan setiap kami ke dalam pimpinan-Mu. Kami tidak tahu kalau ada di antara kami yang sedang menghadapi pergumulan atau permasalahan ataupun masalah perekonomian ataupun keluarga. Tuhan, Engkau yang menilik setiap hati. Engkau tahu bagaimana kehidupan mereka. Biarlah Tuhan yang menghiburkan, Tuhan menguatkan, Roh Kudus-Mu yang menolong mereka ya Tuhan melewati waktu-waktu yang susah ini. Sehingga mereka bisa melihat pimpinan tangan-Mu, bisa melihat pimpinan Roh-Mu dalam kehidupan mereka, dan mereka boleh mengalami Engkau membuka jalan bagi mereka, menuntun hidup mereka, memimpin hidup mereka langkah demi langkah dan tidak pernah meninggalkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini dengan menaikkan pujian doksologi. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Tuhan, kami bersyukur karena kasih setia-Mu sepanjang masa dalam hidup kami. Kami ada semana saat ini itu karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah atas hidup kami. Kami berdoa kiranya bangsa kami terus-menerus ada dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa, baik kepada pemerintah kami di pusat sampai ke daerah sekalipun. Kami berdoa supaya Tuhan memimpin mereka dan menolong mereka ketika mereka mengambil keputusan untuk memajukan bangsa ini, khususnya dalam masa pandemi corona ini. Biarlah tangan Tuhan yang tidak terlihat itu menjamah mereka, supaya mereka terus-menerus dalam anugerah dan kasih setia Tuhan memimpin dan mengarahkan bangsa kami ini. Kami juga berdoa untuk jemaat kami dimanapun berada. Tuhan melihat setiap kami dan biarlah Tuhan memimpin kami untuk terus-menerus ada di dalam Tuhan dan Tuhan dalam kami. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus Tuhan yang hidup kami berdoa. Dan biarlah kita mengarahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini, esok, sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu dan silakan mengambil waktu teduh doa pribadi. Kita akan mendengarkan warta di Minggu tanggal 28 Juni 2020 ini. Yang pertama, kami tak hentinya mengingatkan Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah online pada minggu depan pada tanggal 5 Juli pada pukul 10 dengan tema Melangkah dan Melayani dalam Pimpinan Roh Kudus di channel YouTube GMI Genesaret. Berikutnya kita ingatkan kembali juga bagi Bapak Ibu bahwa setiap hari Kamis jam 7.30 malam kita melaksanakan doa malam bersama dan itu bisa kita ikuti juga di channel YouTube GMI Genesaret. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk kami doakan, mari kirimkan pokok doa Bapak Ibu
kepada saudari Lia, dan pokok doa Bapak Ibu akan kami doakan di dalam tim doa kami. Kami juga tak hentinya untuk menyampaikan bila Bapak Ibu ingin memberikan ucapan syukur kepada Tuhan, mari memberikan persembahan melalui transfer ke rekening BCA berikut ini, dan yang akan kembali kami tayangkan pada akhir dari ibadah online ini. Dan bagi Bapak Ibu juga kami ingatkan bahwa bila ingin berpartisipasi dalam pembangunan gereja, dapat menyalurkan melalui nomor rekening berikut ini, dan yang akan kembali kami tayangkan pada akhir dari ibadah online ini. Selamat hari Minggu, Happy Sunday today for all. God bless you. Amin. Happy birthday.